Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, banyak rezeki dan semua yang sudah Allah berikan kepada kita semua yang takkan pernah terhitungkan. Tidak lupa salat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Penggalan ayat dari surat Ar-Rahman ini banyak diulang-ulang selama 31 kali. Dalam surat Ar-Rahman ini menyebutkan berbagai macam kenikmatan dan mengingatkan kepada manusia untuk bersyukur akan nikmat yang sudah Allah berikan. Dari awal sampai akhir surat Ar-Rahman, Allah merinci nikmat-nikmatnya. Dimulai dengan ungkapan yang sangat indah, nama Allah, Zat yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berkata-kata dan berbicara, menciptakan makhluk langit dengan penuh keseimbangan, matahari, bulan, dan bintang-bintang, menciptakan bumi, daratan, dan lautan dengan segala isinya, semuanya untuk manusia. Dengan begitu banyak nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita manusia, tugas kita sekarang hanyalah mensyukuri nikmat dari Allah, berterima kasih dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Lalu setelah kita mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka ketika kita ingin ditambahkan nikmatnya, ada di dalam sabda Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Mudah bukan? Ketika kita ingin ditambahkan nikmatnya, maka kita hanya perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Para ulama menyebutkan bahwa rukun syukur ada 3, yaitu al-i'tiraf, at-tahadus, dan al-ta'ah. Al-i'tiraf berarti mengakui. Pengakuan bahwa segala nikmat dari Allah adalah sumber prinsip yang sangat penting, karena sikap ini muncul dari ketawaduan seseorang. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengakui nikmat itu bersumber dari Allah, maka mereka lah orang-orang takabur, tidak daya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah saja. Dalam kehidupan modern sekarang ini, orang-orang sekuler menyandarkan segala sesuatunya pada kemampuan dirinya, dan mereka sangat meyakini bahwa kemampuannya dapat menyelesaikan segala problematika hidup. Mereka sangat bangga terhadap pencapaian yang telah diraihnya dari peradaban dunia, seolah-olah itu adalah hasil dari kehebatan ilmu dan keahlian mereka. Pola pikir seperti ini sama seperti dengan pola pikir para pendahulu mereka, seperti Qarun dan sejenisnya, yang sudah Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 78, yang artinya, sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Jadi, al-i'tiraf adalah suatu bentuk pengakuan yang tulus dari orang-orang beriman bahwa Allah itu ada, berkehendak dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Semua makhluk Allah tidak ada yang dapat lepas dari kehendaknya, yaitu iradahnya dan kudrahnya, atau kekuasaan Allah. Rukun syukur yang kedua yaitu at-tahadus. Orang beriman minimal mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan sebagai refleksi syukur kepada Allah. Demikianlah betapa pentingnya hamdalah, dan Allah mengajari hambanya dengan mengulang-ulang ungkapan alhamdulillah dalam Al-Quran dalam mengawali ayat-ayatnya. Seperti saat sahabat Nabi Abi Nadrah berkata, dahulu umat Islam melihat bahwa di antara bentuk syukur nikmat yaitu mengucapkannya. Lalu Rasulullah bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak beriman dan tidak berterima kasih pada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu berkata Al-Hasan bin Ali, jika Anda melakukan kebaikan, maka ceritakan kepada temanmu. Berkata Ibnu Ishaq, sesuatu yang datang padamu dari Allah,
berupa kenikmatan dan kemuliaan kenabian, maka ceritakan dan dakwahkan kepada manusia. Dan ucapan syukur yang paling puncak ketika kita menyampaikan kenikmatan yang paling puncak yaitu Islam dengan cara mendakwahkan kepada manusia. Ini termasuk rukun syukur at-tahadus. Setelah at-tahadus, rukun syukur yang ketiga adalah at-ta'ah atau taat. Allah menyebutkan bahwa para nabi adalah hamba-hamba Allah yang paling bersyukur dengan melaksanakan puncak ketaatan dan pengorbanan. Dan contoh-contoh tersebut sangat nampak pada 5 rasul utama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang paling bersyukur di dalam surat Al-Isra ayat 3. Dan contoh ketaatan Rasul yang lain yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ketaatan Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam sehingga kakinya pecah-pecah atau bengkak-bengkak. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah SAW berkata, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Itulah salah satu kisah para Rasul yang mengungkapkan ketaatannya ketika mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan. Lalu ketaatan apa yang sudah kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan? Sebagai penutup, mari kita merenungi kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan kisahnya Qarun. Nabi Sulaiman, seperti yang sudah kita ketahui, dengan kekayaannya, kemegahan kerajaannya, dan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau mengatakan ini adalah bagian dari karunia Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Dan itu ada di dalam surat An-Naml ayat 40. Lalu kisahnya Qarun, ketika Qarun mendapatkan harta yang sangat banyak, dia mengatakan sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Ada di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Dua kisah yang bertolak belakang ini menghasilkan akhir kesudahan yang berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat, sedangkan Qarun mendapatkan azab di dunia dan di akhirat karena kekufurannya akan nikmat yang sudah Allah berikan. Demikianlah bahwa fragmen hidup manusia tidak terlepas dari dua golongan tersebut. Golongan pertama, manusia yang mendapatkan nikmat Allah dan mereka mensyukurinya dengan sepenuh hati. Dan golongan kedua, manusia yang mendapatkan banyak nikmat lalu mereka kufur. Golongan pertama seperti yang kita ketahui para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Lalu golongan kedua, mereka inilah para penentang kebenaran seperti Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan para pengikut mereka dari masa ke masa. Lalu kita akan memilih yang mana? Akan menjadi golongan pertama yang mendapat nikmat dan mensyukurinya, atau golongan kedua mendapat nikmat lalu mereka kufur nikmat. Karena secara umum bahwa kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, dan keberkahan merupakan buah dari hasil dari syukur kepada Allah, dan sedangkan kesempitan, kegersangan, dan kemiskinan akibat dari kekufuran kepada Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari diri ini pribadi. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.